Hai Sobat Bali Foodie. Kalian tahu nggak minuman khas Bali yang biasa disebut brem Bali? Brem Bali adalah minuman khas Bali yang terbuat dari fermentasi beras dan bisa kalian jadikan buah tangan alias oleh-oleh khas Bali. Just for your information foodies, awalnya brem ini dipakai untuk upacara agama. Lalu pada tahun 1968, Brem Bali Dewi Sri didirikan dan dimulai dari usaha rumahan. Brem Bali Dewi Sri ini mulai dikenal oleh masyarakat sejak disajikan untuk menyambut tamu kenegaraan sampai akhirnya Brem Bali semakin dikenal luas sebagai minuman tradisional khas Bali. Dan kali ini, aku mau ngajakin Sobat Bali Foodie untuk melihat proses pembuatan Brem Bali Dewi Sri langsung di pabriknya. Tonton terus video ini ya Foodies! Nah Foodies, kali ini kita akan ditemani oleh satu kakak kita yang cantik. Halo Kak. Halo Foodies. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh dong, nama saya Kadek Wiji, di sini sebagai asisten production manager yang akan nemenin kalian nih untuk mengetahui proses produksi Brem Bali dari awal sampai akhir. Yuk, langsung kita masuk. Oke Kak, sip. Hai Foodies, kita lagi ada di ruang pemasakan Dewi Sri. Di sini merupakan tempat proses pembuatan Brem Bali Dewi Sri tahap awal. Tahap awal proses pembuatan Brem Bali Dewi Sri yaitu yang pertama, untuk beras ketan putih dan beras ketan hitam itu kita cuci. Untuk beras ketan hitam kita cuci di hari sebelumnya. Untuk beras ketan putihnya kita rendam dan kita cuci pada hari saat kita proses produksi. Beras ketan hitam dan beras ketan putih kemudian kita campur dan selanjutnya kita lanjut ke proses pemasakan. Nah, untuk selanjutnya beras ketan yang sudah dicuci dan direndam tadi kita masukkan ke dalam dandang pemasakan. Setelah masuk ke dalam dandang pemasakan, kita proses untuk proses masaknya kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, Foodies, setelah proses pemasakan, nasi ketan yang sudah kita masak tadi selama 2 jam, kemudian kita angkat dan kita dinginkan pada rak pendingin. Proses pendinginan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, untuk proses pendinginan yang sudah berlangsung selama 1 jam, kemudian kita berikan ragi atau proses peragian yang kita sebut proses inokulasi. Untuk selanjutnya, setelah semua nasi ketan kita ragi, kita masukkan ke dalam box fermentasi yang akan difermentasi kurang lebih selama 4 hari untuk menjadi Brem Bali Dewi Sri. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang fermentasi dan ruang aging Brem Bali. Di sebelah saya ada tangki berwarna biru yang merupakan kapasitas 1200 untuk proses aging Brem Bali. Di belakang saya ada tangki dengan kapasitas 5000 dan di sebelah kiri ada tangki dengan kapasitas 3000 liter. Semua merupakan tangki yang digunakan untuk proses aging Brem Bali. Nah, di ruangan ini kita punya 25 tangki aging yang kita gunakan untuk proses aging arak dan Brem Bali. Kita masih punya satu lagi ruangan yang menampung 40 tangki yang kita gunakan untuk proses fermentasi arak Bali. Nah, di sini kita sudah ada stok untuk tape yang sudah difermentasi 4 hari. Untuk proses selanjutnya, tape yang sudah difermentasi ini kemudian kita pressing. Pada tahap pressing dilakukan proses pemisahan cairan dan ampas tape yang telah kita pressing. Ampas tape kita gunakan sebagai pakan ternak dan untuk cairan yang kita dapatkan kita masak sebagai proses sterilisasi pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nah, setelah proses sterilisasi, cairan tersebut kita dinginkan hingga keesokan harinya. Kemudian cairan tersebut kita masukkan ke tangki aging yang nantinya akan kita aging selama 6 hingga 1 tahun untuk produksi Brem Bali. Tahap selanjutnya untuk brem yang sudah di-aging selama 6 sampai 1 tahun, kemudian kita lakukan proses filtrasi atau penjernihan. Filtrasi atau penjernihan tersebut nantinya akan dicek oleh tim QC yang sudah ada di sini. Kemudian apabila sudah sesuai standar, maka Brem Bali tersebut dapat dilakukan proses bottling. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang bottling dan pengemasan Brem Bali Dewi Sri.
Untuk proses bottling, kita ada 2 kemasan brem Bali. Yang pertama kemasan 200 ml dan yang kedua ada kemasan 630 ml. Di mana kedua kemasan ini sama-sama mengandung alkohol 5% untuk brem Bali Dewi Sri. Selanjutnya, untuk produk brem Bali yang sudah kita produksi, kita distribusikan pada distributor kita yang satu-satunya, yaitu PT Hetan Bali yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur. Nah, Foodies, tadi kita sudah melihat bagaimana proses panjang pembuatan brem Dewi Sri. Nah, kali ini aku sudah berada di Destilator Bali. Aku mau ngajakin kalian buat nyobain bremnya. Gimana sih rasanya? Yuk langsung aja. Selamat siang Mbak Mei, selamat datang di Destilator Bali. Ya, perkenalkan saya Made Arinjaya, saya in charge sebagai manajer di sini. Oke, Foodies, kita sudah bersama Pak Made dan nanti Pak Made yang akan memandu kita. Terus mungkin ada cara-cara khusus untuk nyobain bremnya, kita cari tahu sama Pak Made. Nah, sebelum kita tes bremnya, Pak, sebenarnya ini tuh gedung apa sih, Pak? Jadi di Hetan Building ini kita melakukan aktivitas distribusi dari sini untuk seluruh Bali dan Indonesia. Di sini juga kita ada Destilator, di mana Destilator itu adalah showroom untuk display produk kita. Kita juga ada private dining room dan classroom juga ada di sini. Oh gitu. Terus untuk bremnya sendiri itu ada berapa macam, Pak? Jadi untuk produk brem kita ada 2 macam, tapi kemasannya saja yang berbeda. Jadi kita ada brem yang original dan brem liker. Brem liker itu apa, Pak? Jadi brem liker itu dibuat dengan mengandung alkohol yang lebih tinggi. Jadi brem liker alkoholnya 14%. Kalau brem biasa itu alkoholnya cuma 5%. Kok botolnya itu berbeda, Pak? Kenapa? Nah, ini ukurannya saja yang berbeda, di mana di sini ukurannya 200 ml. Ini yang pakai bag itu isi 3. Jadi botolnya sama, size sama, rasa juga sama.
Yang ini size-nya 630 ml. Oh, berarti cuman beda botolnya karena kemasannya kan berbeda. Jadi Ya. saya pikir isinya juga beda. Ya. Enggak ya, Pak? Isi, rasa, dan kualitasnya sama. Sama. Kecuali yang ini brem liker dia. Kalau brem likernya sendiri itu rasanya berbeda nggak, Pak, sama yang biasa, yang original? Basically rasanya sama karena base-nya juga dari brem, cuma alkoholnya aja yang ditambahkan. Oke. Kalau alkoholnya ditambah itu berarti apanya yang ditambahin? Ditambah sama minuman lain atau apa, Pak? Ya, jadi kita ada penambahan arak di sini. Oh gitu. Ya. Gimana Mbak Mi? Kita langsung testing aja? Ya, oke Pak, siap. Ini tuh ada tata caranya nggak sih Pak kalau minum brem tuh? Apa seperti wine gitu atau? Kalau brem sih nggak ada aturan khusus, jadi dia minuman bisa di serve chill kayak gini, dingin, ataupun dipakein es on the rock juga enak. Oh gitu. Jadi tergantung selera, Bebas-bebas aja ya Pak? bebas-bebas aja. Silakan. Kasih. Cheers. Lebih asam ya Pak ya, kalau menurut saya rasanya. Ya, jadi ada asamnya, ada manisnya juga. Alkoholnya nggak begitu terasa karena alkoholnya cuma 5%. Iya bener. Refreshing juga. Iya Ya. bener. Rasanya ringan, Ya. nggak pekat. Ya, Em, benar. Oke. Pengalaman baru sih Pak nyobain brem. Selama ini Gimana? saya nggak pernah Enak? nyoba brem. Bisa sih, suka sih, enak sih. Nah, selain di sini Pak, di mana sih kita bisa beli brem ini? Oke, selain di Cellar Door, The Cellar Door, kita juga ada di toko online. Jadi kita juga punya toko online sendiri. Jadi di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak juga kita ada dengan nama toko yang sama, The Cellar Door. The Cellar Door Ya, Bali. jadi kita punya 2 gudang. The Cellar Door Bali akan dikirim dari Bali di sini, dan The Cellar Door akan dikirim dari Jakarta. Oh, Jadi produk kita juga tersedia di toko oleh-oleh juga ada, di beberapa supermarket juga ada. nah, kalau harga Pak kisarannya berapa? Pasti foodies pengen tahu nih. Ya, kalau yang kecil ini rata-rata di 20 sampai 30 ribuan. Kalau yang brown bag itu 60 sampai 80 ribuan. Jadi udah dapet 3 satu set gini. Jadi yang ini sekitar 55 sampai 70 ribuan. Yang ini 105 sampai 120 ribuan. Jadi harganya lumayan terjangkau. Nah Pak, yang namanya alkohol tuh pasti kan sensitif. Nah, ini kalau orang beli-beli gini nih aman nggak sih Pak? Aman sih, karena kita kan sudah ada cukai, kita juga udah produk resmi, jadi sudah bayar pajak juga tentunya. Jadi legal Jadi ya legal, Pak, jadi aman. Mau Ya. beli nggak usah khawatir Ya. gitu foodies. Dan kita juga selalu sudah terdaftar juga di BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah foodies, buat kamu yang penasaran sama rasa bremnya, langsung aja datang ke The Cellar Door Bali atau belinya di online shop yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih Pak Made sudah mengizinkan saya buat nyobain bremnya, ini enak banget loh Pak. Sama-sama. Nah foodies, terima kasih udah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Aku mau minum lagi, jadi bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya. Cheers Pak! Cheers.